Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Yati Rusmiati, guru fisika dari SMA Negeri 25 Bandung. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dinamika gerak, yaitu materi fisika kelas 11 semester 1. Dinamika gerak ini mempelajari gerak beserta penyebab munculnya gerak tersebut, ya. Yang akan dibahas yaitu tentang hukum Newton, kemudian berbagai jenis gaya dan penerapan hukum Newton dengan menggunakan simulasi dengan aplikasi dari petcolorado.edu, dan tentu saja nanti kita akan latihan soal. Baik, sebelumnya kita akan mengenal dulu nih Isaac Newton ini siapa sih? Sir Isaac Newton ini adalah ilmuwan fisika hebat yang merupakan peletak dasar kinematika dan dinamika benda-benda di alam semesta, yang merupakan hukum utama untuk menjelaskan gerak benda di alam maupun benda buatan manusia. Ada banyak teori, prinsip yang telah dikemukakan oleh Isaac Newton, ya. Untuk lebih lengkapnya nanti silakan dibaca kembali tentang biografi dari Sir Isaac Newton. Nah, yang kita akan lihat adalah hukum Newton. Dalam hal ini hukum Newton tentang gerak, di mana Newton mengemukakan bahwa penyebab gerak itu adalah karena adanya gaya. Hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum inersia. Apabila pada benda itu bekerja gaya tetapi resultan gayanya 0, atau bahkan pada benda tidak bekerja gaya, ya, atau syaratnya berarti sigma F-nya sama dengan 0, maka benda yang akan diam, dia akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dikenal dengan hukum inersia. Nah, kemudian untuk hukum 2 Newton, ini menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda menyebabkan terjadinya perubahan momentum, ya, dimana besarnya gaya itu sama dengan laju perubahan momentum. Nah, untuk merumuskan hukum 2 Newton, kita lihat kembali, kita turunkan persamaannya, ya, bahwa gaya tadi sama dengan penyebab adanya perubahan gerak benda, ya. Perubahan gerak benda tidak lain dari perubahan momentum, ya, sehingga gaya atau F itu sama dengan dp/dt, ya, atau laju perubahan momentum, di mana momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Berarti F sama dengan d mv dt, ya. Kalau diuraikan menjadi sama dengan v dm dt ditambah m dv dt, sama dengan v dm dt, ya, ditambah dv dt-nya diganti menjadi a, sehingga ditambah m kali a. Nah, untuk benda yang kita tinjau ketika massanya tetap atau konstan, maka dm dt-nya 0. Sehingga disimpulkan bahwa F itu sama dengan M kali A. F di sini besaran vektor dan A juga besaran vektor, sehingga hati-hati. Dan dari sini disimpulkan bahwa percepatan yang dialami oleh benda itu sebanding dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya. Nah, untuk hukum 3 Newton dikenal dengan hukum aksi reaksi. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, ya, yang sama besar, ya, tetapi arahnya berlawanan, yang disebut dengan gaya reaksi. Nah, oleh karena itu hukum 3 Newton dikenal dengan hukum aksi reaksi. Yang harus diperhatikan di sini adalah yang pertama bahwa benda yang berinteraksinya itu ada 2, benda pertama dan benda kedua. Kemudian gaya yang bekerjanya sama besar, dan kemudian yang ketiganya adalah arahnya berlawanan. Jadi arah gaya aksi itu berlawanan dengan arah gaya reaksi. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat, kita lakukan simulasi pengaruh gaya terhadap benda, ya, dengan menggunakan petcolorado.edu pada link ini. Nah, di sini ada box. Di sini ada
rodanya, di mana box ini diisi benda ya. Kita bisa melihat bahwa di sebelah kiri ada beberapa robot yang bisa memberikan gaya dengan besar tertentu yang bisa kita setting ya. Ini kalau ukuran robotnya sama, besarnya sama, semakin besar robotnya maka semakin besar gaya yang bisa diberikannya ya. Nah, sebelah kanan juga sama. Di sini ada 4 buah robot ya. Kita checklist dulu resultan gaya, besarnya, dan juga kalau memungkinkan benda ini ditarik dan menyebabkan benda bergerak, maka di sini bisa kita lihat berapa lajunya ya. Nah, coba sebelum diberi gaya, maka roda ini, box ini berada dalam keadaan diam ya. Coba kita letakkan di sini ya. Artinya orang ini ya, robot ini memberikan gaya ke arah kiri ya sebesar 50 Newton ya. Kalau kita lihat apa yang akan terjadi, tentu ada resultan gaya yang arahnya ke kiri. Nah, sehingga menyebabkan bendanya bergerak arahnya ke kiri. Nah, kalau kita berikan gaya, kita pasang di sini ada 2 robot yang sama, yang bisa memberikan gaya yang sama ya. Coba kita lihat berapa resultan gaya yang bekerja. Resultan gaya yang bekerjanya 0 ya. Gaya robot biru memberi gaya ke kiri, arah ke kiri besarnya 50 Newton, dan yang merah memberikan gaya tarik arah ke kanan dengan besar 50 Newton, sama besar. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita tekan tadi go, maka si boxnya ini akan tetap diam. Ini berarti sesuai dengan hukum 1 Newton. Artinya jika resultan gaya yang bekerja pada bendanya 0, maka benda yang tadinya diam, dia akan tetap diam. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang ini ya. Di sini ada beberapa benda dan juga ada di sini orang ya, anak maupun orang dewasa. Di sini kita centang dulu value, mass, dan speednya. Jadi kita bisa lihat speednya ya, kelajuannya. Kita bisa letakkan benda dengan mengeklik kiri dan didrag, disimpan di sini, diletakkan di sini. Misalnya kita meletakkan box yang bermasa 50 kg ya. Kemudian kita lihat apabila robot ini memberikan gaya dorong arah ke kanan ya, dengan menggeserkan apply force di sini ya. Ini skalanya 0 sampai ke kanan ini 500 ya. Kita geser. Nah, pada saat kita geser 20, 30, 53 dan seterusnya, apa yang terjadi? Semakin besar gaya yang diberikan, maka kita bisa lihat speednya semakin bertambah ya. Nah, speednya semakin bertambah, dan ketika gaya tersebut berhenti, dilepaskan, gaya itu diberhentikan, maka benda akan tetap bergerak. Nah, dengan catatan di sini baik roda maupun alas tempat box ini bergerak, ini tidak ada gaya lain yang bekerja ya. Nah, sehingga ini berarti menunjukkan bahwa box tadi kalau sudah dia bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap tadi, yaitu sebesar, ini contohnya adalah 28,7 ya. Kecepatannya 28,7 meter per sekon, arahnya ke kanan tuh, karena diberi gaya dorong ke kanan ya. Jadi pengaruh gaya, gaya, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, itu semakin besar laju perubahan momentumnya, itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau ada gaya lain? Selain gaya dorong juga ada gaya lain, yaitu gaya gesekan ya. Nah, maka ketika kita centang dulu di sini, ketika misalnya seorang mendorong box yang masanya sama, misalnya 50 kg ya,
Nah, ini dalam kondisi diam, tapi sudah mendorong seorang tadi, robot tadi sudah mendorong 7 Newton. Gaya dorongnya diperbesar, boxnya masih tetap diam. Diperbesar lagi, tetap diam. Terus diperbesar, tetap diam. Sampai pada kondisi tertentu, di sini sudah ada resultan gaya. Kalau seperti tadi berarti sudah ada resultan gaya. Ini kalau yang ini resultan gayanya ya, sum of force-nya masih 0, 0, 0 sampai di saat ini. Nah, di saat ini sudah ada resultan gaya sehingga menyebabkan benda bergerak. Karena resultan gayanya arah ke kanan, bendanya bergerak ke kanan. Kemudian ketika dilepaskan, ya, gaya dorongnya dilepaskan, dia masih tetap bergerak, tapi karena ada gesekan, ingat gesekannya itu arahnya ke kiri, maka menyebabkan benda pada akhirnya diam. Seperti itu. Ya. Baik, nah untuk selanjutnya ini juga sama, kita bisa melihat bagaimana percepatan yang dialami oleh benda. Ya, percepatan yang dialami, acceleration. Nah, sama seperti tadi, diberi gaya dorong misalnya, ya. Nah, bagaimana percepatan yang dialaminya, bandingkan dengan misalnya kalau bendanya kita ganti menjadi masanya lebih besar. Masanya lebih besar. Misalnya 200 kg. Dengan diberikan gaya yang sama, tentu kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mulai menggerakkan benda ini, ya, benda yang masanya lebih besar. Ya, kita butuhkan gaya yang lebih besar, bahkan sampai 500 Newton pun juga gayanya masih belum ada. Coba kita perkecil frictionnya, ya. Nah, di sini sudah ada pergerakan, ya. Jadi di sini sudah ada resultan gaya yang arahnya ke kanan yang menyebabkan pada akhirnya benda bergerak dengan laju dan percepatan tertentu. Nah, perhatikan di sini ada percepatannya. Awalnya bergerak ke kanan, kemudian karena resultan gaya pada akhirnya berarah ke kiri ketika gaya dorong dihilangkan, maka benda menjadi diperlambat. Seperti itu. Baik, untuk lebih jelas lagi nanti silakan bisa dicoba kembali, ya. Dicoba kembali simulasinya dengan aplikasi Pet Corolado, ya. Ini linknya, ya. Kemudian untuk selanjutnya berbagai jenis gaya. Tadi benda bermasa M berada dalam medan gravitasi, maka di sini ada gaya berat. Di mana gaya berat ini adalah gaya yang dimiliki dari setiap benda akibat pengaruh medan gravitasi yang arahnya selalu tegak lurus menuju ke pusat bumi. Jadi kalau bidangnya datar, arahnya ke bawah sini. Ini bidang miring juga sama, arahnya menuju pusat bumi. Kemudian gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Di sini gaya normal itu N, ya. Bidang miring, N-nya tetap ke sini tegak lurus bidang. Bahkan bidang vertikal juga N itu. Ya. Ada lagi gaya gesekan. Gaya gesekan ini adalah gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Di mana gaya gesekan ini ada dua jenis, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetik. Ya. Tadi sudah kita lihat simulasinya, ya. Kemudian yang berikutnya ada gaya tegangan tali. Jadi ketika tali kita ikat pada sebuah benda kemudian dikaitkan misalnya seperti ini, ya, maka akan muncul gaya dimana gaya tegangan tali ini adalah gaya yang timbul yang bekerja pada tali yang menegang sebagai akibat dari gaya aksi reaksi. Di sini ada persamaan perbandingan sinus dari tiga gaya yang bertitik pangkal sama untuk memudahkan mencari gaya tegangan tali. Contoh untuk sistem yang seperti ini. Ya, misalnya kita ingin mengetahui T1-nya berapa, T2-nya berapa, seperti itu. Nah, kemudian latihan soal, kita lihat latihan soal. Latihan soal ini ada di modul, ya. Silakan nanti dibuka lagi modulnya. Dua benda dihubungkan dengan tali, kemudian digantung pada katrol licin seperti gambar. Di sini ada M1 besarnya 2 kg, M2-nya 3 kg, ya. Apa yang terjadi ketika dilepaskan? Maka M1 bergerak ke atas, M2 bergerak ke bawah, ya. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, anggap talinya tidak bermassa, tentukan percepatan yang dialami sistem dan juga besar tegangan tali. Ya. Nah, untuk solusinya seperti ini.
kita gunakan